Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Betty, hari ini saya minta izin dan minta waktunya untuk mewawancari panjenengan terkait bagaimana mengambil keputusan ketika kita mengalami dilema etika dan rujukan moral terkait kepemimpinan panjenengan. Seperti itu, Bu. Silakan. Bu, pertanyaannya itu bagaimana Ibu mengidentifikasi terkait masalah-masalah dilema etika atau rujukan moral, Bu? Dilema etika dan rujukan moral. Cara mengidentifikasinya, kalau selama saya menjadi pemimpin, yaitu dengan cara melihat dulu permasalahannya, bagaimana kasusnya, terus dilihat dulu. Kalau itu kasusnya anak di kelas, berarti kita serahkan dulu ke wali kelasnya. Misalkan ke wali kelasnya tidak sanggup, kita mengadakan musyawarah, dilaporkan ke pimpinan, diadakan musyawarah. Musyawarah itu bersama dewan guru. Misalkan anak tersebut tidak bisa diarahkan, kita melangkah ke tindakan selanjutnya, misalkan dipanggil orang lain, dilihat dulu permasalahannya. Jadi cara mengidentifikasinya itu adalah mencari tahu dulu permasalahannya, seperti itu ya, Bu Betty. Terus untuk langkah-langkah penyelesaian ketika Ibu mendapatkan masalah tentang dua nilai yang sama-sama benar, seperti itu bagaimana, Bu? Langkah-langkah dua nilai yang sama benar itu misalkan diberi contoh atau bagaimana? Seperti ini, Bu. Seandainya di sekolah itu ada permasalahan yang mempunyai dua nilai kebajikan yang sama, tapi untuk memutuskan itu bagaimana Ibu memutuskan mana yang Ibu pilih, seperti itu, Bu? Iya, baik. Ketika dilema etika dan rujukan moral sama-sama tidak terlepas dari namanya sebuah keputusan ataupun sanksi, di mana sebagai pimpinan harus juga merasa bimbang, itu juga harus dikoordinasikan dengan pemangku kepentingan. Misalkan di lembaga kami pernah terjadi seperti ini. Tata tertib peraturan sekolah ketika masuk yaitu pukul 7 tepat 07.00. Tapi anak-anak harus berada di lembaga di sekolah kami itu pukul 06.30 atau setengah 7. Karena kenapa kok harus berada tepat pukul itu? Karena anak harus melaksanakan piket kebersihan karena sudah menjadi kebiasaan positif di lembaga kami. Nah, ada salah satu anak yang merupakan laporan dari guru kelasnya itu selalu terlambat, selalu tidak melaksanakan piket kebersihan, tidak terlambat terus-menerus tapi kebanyakan terlambat. Terus dilaporkan ke pimpinan, tapi saya mengatakan didekati dulu kenapa anak tersebut kok selalu terlambat. Ketika diberi bimbingan dari guru kelasnya atau wali kelasnya, anak tersebut ternyata menjawab saya terlambat karena harus membantu orang tua, harus membantu orang tua untuk berjualan di pasar, yaitu menjual eple. Nah, permasalahan itu kan juga benar karena anak tersebut juga anak yatim dan harus membantu ibunya untuk jualan, dan dia harus disiplin tepat waktu. Itu juga sulit baginya karena harus menuntut waktu, harus dituntut waktu. Nah, untuk lebih tepatnya harus ada pendekatan dari guru kelasnya, karena membantu orang tua itu juga penting, juga benar, tidak salah. Jadi bagaimana antara sekolah dengan anak tersebut, guru kelasnya dengan anak tersebut harus selalu koordinasi bagaimana anak tersebut bisa memanajemen waktu agar tidak terlambat lagi. Dan akhirnya antara guru, anak, dan sekolah tidak merasa dirugikan dan anak tersebut juga tidak merasa dirugikan, akhirnya sama-sama saling bermanfaat dan tidak terjadi namanya yang kekecewaan hati seperti itu. Jadi antara rujukan moral itu kita harus tahu dulu kenapa anak itu terlambat dan harus didekati seperti itu. Jangan langsung memutuskan diberi sanksi, karena kita sebagai guru kepada anak
enak, kan tidak boleh semena-mena seperti itu, harus didekati dulu, ditanya dulu, seperti itu harus sesuai dengan apa yang ada di permasalahan anak tersebut. Oh, berarti harus ada pemecahan solusi yang tepat. Akhirnya setelah itu tahu permasalahannya, oh anak ini benar membantu orang tua, dan guru juga berkunjung ke rumah orang tuanya, akhirnya saling memahami seperti itu. Berarti itu Bu ya, itu untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi, contoh kasusnya itu seperti itu tadi. Tapi untuk masalah-masalah selain itu Bu, kira-kira langkah atau prosedur itu biasanya yang secara khusus itu apa Bu? Langkahnya panjenengan untuk mencari keputusan agar lebih bijaksana seperti itu Bu. Dari apa terus sampai bisa menghasilkan sebuah keputusan yang sangat bijaksana. Menurut Ibu itu prosedurnya seperti apa? Baik. Ya, kita kan dalam suatu lembaga itu punya struktur organisasi, baik dari tingkat struktur kelas, organisasi kelas, struktur organisasi lembaga, itu juga menyangkut dengan komite dan wali murid. Di wali murid itu ada tim pengurus khusus, yaitu paguyuban dari paguyuban kelas 1 sampai kelas 6. Nah, disitulah kita sebagai warga sekolah itu harus merangkul seluruh yang ada di struktur tersebut. Misalkan terjadi permasalahan di lembaga, nah kita bermusyawarah dulu, tidak bisa menyikapi di permasalahan sekolahan, kita mengadakan musyawarah dengan komite dan wali murid, juga pengurus dari misalkan wali dari paguyuban tersebut, ketua maupun pengurus yang lain. Kita mengadakan apa, jadi antara pemangku kepentingan ataupun stakeholder tersebut kita libatkan. Nah, disitulah kita sebagai warga sekolah harus benar-benar memusyawarahkan kepentingan tersebut. Masalah, misalkan satu masalah menyangkut satu kasus, itu tidak merugikan dan semua tahu. Jadi bagaimana pemecahan tersebut, misalkan dalam suatu masalah pemecahan dalam lingkup warga sekolah, baik komite maupun stakeholder yang lain tidak ada solusi, saya konsultasikan ke atasan. Saya punya atasan, jadi ranah beliaunya yang bisa mengatasi tersebut. Jadi saya punya atasan, setelah lembaga tidak bisa mengatasi, saya punya atasan, laporan ke atasan, terus atasan mengambil langkah dengan bijak dengan pengawas yang lainnya, memutuskan sebuah keputusan, juga berkoordinasi lagi. Nah, langkah-langkah tersebut yang selalu saya alami selama ini itulah, dan alhamdulillah beban saya menjadi berkurang dan akhirnya tidak merugikan dan bermanfaat bagi orang banyak. Ya, baiklah Bu. Hal apa yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan dan kasus-kasus dilema etika? Jadi hal yang efektif untuk mengambil keputusan dilema etika itu yang utama itu seperti apa Bu? Tujuannya Ibu itu bagaimana untuk mengambil keputusan itu pasti ada satu hal yang efektif seperti itu. Baik. Sebagai pimpinan tidak terlepas dari namanya kata bijaksana harus, tegas juga harus. Tapi antara tegas dan bijaksana itu membuat kita sebagai manusia biasa itu harus cenderung kepada yang namanya segi simpati ataupun ego, kalau bahasa Jawa ilmu pakewo. Di sini kita lihat di sini karakter masing-masing anak, masing-masing orang manusia itu memang berbeda. Dimana dalam dilema etika maupun rujukan moral memang frase yang tidak bisa terlepas. Ini memang benar, kalau dilema etika ini benar, itu salah. Tapi kita dalam moral kita membujuk, jangan dulu. Kenapa beliau berbuat seperti itu, kan ada alasannya. Jadi perlu pendekatan dulu. Yang namanya kasus itu harus dilihat dulu dari segi baik, buruk, ataupun itu nantinya merugikan. Karena kita sebagai manusia tidak boleh semena-mena, ataupun pimpinan itu juga tidak semena-mena. Saya pribadi sebagai pimpinan harus tahu tupoksi saya, apakah ini benar, nantinya harus mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh langkah tersebut.
Kalaupun misalkan salah satu guru melanggar peraturan, misalkan seperti ini, tidak terlambat mengumpulkan tugas, selalu terlambat mengumpulkan tugas yang diminta oleh koordinator wilayah seperti itu. Saya harus tahu dulu kenapa kok belum mengumpulkan tugas. Oh, karena terlalu banyak kesibukan. Tapi sebagai itu sudah tugas beliau, juga harus profesional, kita dekati dulu, bicara empat mata misalkan seperti itu. Kalaupun dia masih sanggup mengerjakan itu, lanjutkan dengan cara profesional, jangan merugikan lembaga maupun wilayah yang ada di kecamatan, misalkan seperti itu. Kalaupun itu selalu tidak jelas seperti itu, ya kita beri kesempatan lagi. Misalkan kesempatan itu 1-2 kali selalu diabaikan, bagaimana ya cara yang paling efektif agar tidak menyakiti beliau, karena beliau juga manusia, kita juga manusia, tidak boleh semena-mena, kita harus menjaga. Dimanapun itu namanya yang pimpinan, itu jangan sampai misalkan menegur jangan sampai menghukum di hadapan publik, misalkan di hadapan rapat. Kalaupun itu menjatuhkan seseorang, itu kan juga tidak bagus. Kalau pribadi saya seperti itu. Tapi kalau saya bicarakan secara empat mata, kalau secara empat mata diabaikan karena beliaunya terlalu sibuk, ya kita beri kesempatan lagi. Kalau kesempatan itu selalu diabaikan, bagaimana cara lebih baiknya? Dan saya sebagai pimpinan baru kok diabaikan, oh lebih tegaknya saya serahkan ke atasan yang lebih berhak lagi, karena saya juga manusia. Kalaupun itu saya belum dihormati, ya mungkin ada waktu yang perlu berproses, mungkin beliaunya lebih pintar atau bagaimana. Dimanapun itulah, di atas langit masih ada langit, tapi karakter seseorang itu memang berbeda-beda. Mungkin pimpinan yang lain pun tidak bisa seperti saya, ada lagi dengan cara yang tegas, tak seperti ini, langsung dijatuhkan hukuman seperti ini. Itu juga berbeda, masing-masing pimpinan itu tidak sama. Jadi kalaupun saya pribadi seperti itu, tidak mau bersemena-mena ataupun menjadi hukuman, karena bujukan moral dengan dilema etika itu memang saling berkaitan. Jadi kalau ibaratnya ilmu pakewoh di adat Jawa kita itu saya gunakan. Karena kenapa saya jaga hati itu perlu, karena kedepannya kita itu saling membutuhkan. Misalkan orang tersebut nanti sebagai orang yang berpejabat, tentunya kok kita kan otomatis meminta bantuan orang tersebut. Nah seperti itu. Jadi saya tidak semena-mena seperti itu langsung dijadi hukuman, tidak seperti itu. Jadi saya koordinasikan, sharing kepada yang lebih senior, misalkan KS yang lebih senior. Kalau dengan KS yang lebih senior tidak menemukan titik solusinya, saya serahkan ke atasan, seperti itu. Kalau tantangan yang Ibu hadapi selama pengambilan keputusan itu apa? Tantangan yang saya hadapi selama ini dalam mengambil keputusan, tidak boleh gegabah, tidak boleh gerusa-gerusu, istilah Jawanya seperti itu. Setiap keputusan harus ditimbang, harus tahu rugi untung ruginya nantinya bagaimana. Jadi tidak boleh tergesa-gesa, selalu koordinasi dulu, dibicarakan dulu dengan dewan guru dan warga yang ada di sekolah tersebut. Harus tahu seperti itu. Jadi koordinasi yang pertama itu perlu. Jadi tantangannya itu tidak boleh tergesa-gesa itu ya Bu, karena pakewoh yang Ibu bicarakan tadi yang pertama. Jadi pakewoh itu kayak apa ya Bu kalau bahasa Indonesianya? Sungkan. Bingung antara nanti tersinggung atau tidak, seperti itu tuh. Iya. Bu Betty, dalam penyelesaian pengambilan keputusan permasalahan dilema etika, biasanya itu Ibu menggunakan waktu yang terjadwal atau diselesaikan pada saat itu juga Bu? Dilihat dulu juga permasalahannya. Kalaupun permasalahan itu lebih misalkan kasusnya parah, jadi
kita harus punya waktu jadwalnya, diatur jadwalnya. Misalkan seperti ini, anak tersebut melanggar etika, melanggar tata tertib sekolah. Kemarin kejadian di lembaga kami yaitu di kelas 6, yaitu Ega itu membawa minuman keras. Nah, padahal anak tersebut sudah di BK oleh guru kelasnya selalu diberi arahan, tapi tidak jera. Nah, sampai guru kelasnya itu melaporkan ke pimpinan. Nah, bagaimana langkah selanjutnya? Saya mengadakan rapat dengan Dewan Guru. Dewan Guru mengusulkan untuk memanggil orang tuanya. Nah, itu kan harus ada jadwal orang tuanya itu ada di rumah apa tidak. Ternyata anak tersebut bersama dengan neneknya atau kakeknya. Nah, nenek atau kakeknya itu juga menyerahkan ke lembaga. Ternyata ada informasi seperti itu. Jadi harus punya waktu yang tepat untuk memanggil orang tuanya, karena orang tuanya yaitu sudah bercerai dan broken home. Jadi kita harus hati-hati dalam bertindak, karena misalkan nantinya kita tidak terlepas dari namanya koordinasi atau musyawarah, nantinya juga yang rugi juga sekolah. Itu ya Bu. Jadi ibu itu melihat permasalahannya dulu. Kalau permasalahannya memang terkait dengan banyak orang, ibu menjadwalkan seperti itu ya Bu. Iya, seperti itu. Bu, untuk faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu ibu, apakah ada faktor atau seseorang yang ibu jadikan apa ya Bu, panutan atau seperti itu Bu, untuk mempermudah pengambilan keputusan ketika ibu memutuskan suatu masalah di lima etika? Iya. Saya sebagai kepala sekolah atau pimpinan, saya terbilang masih muda, orang banyak pengalaman masih kurang. Jadi misalkan di lembaga kami siapa yang dituakan, misalkan beliaunya guru agama yang tertua di lembaga kami, saya konsultasikan dulu ke guru agama tersebut yang sudah menjadi panutan senior di lembaga kami. Misalkan di lembaga kami yang senior yang menjadi panutan tidak bisa memberi solusi, saya konsultasikan dengan komite. Kalaupun komite tidak bisa memberikan solusi, saya konsultasikan dengan KS yang lebih senior, yang lebih berpengalaman. Kalaupun itu KS yang lebih senior tidak bisa memberikan solusi, ya saya serahkan kembali yang menjadi atasan saya, yaitu beliaunya, yaitu Bu Korwil. Titik puncak permasalahan tersebut kalau tidak bisa diserahkan, tidak bisa disolusikan di lembaga, saya serahkan ke atasan langsung, ya seperti itu. Jadi ada beberapa orang yang jenengan sebagai panutan dan membantu untuk pengambilan sebuah keputusan seperti itu ya Bu, ya, utamanya pimpinannya ibu sebagai kepala sekolah seperti itu ya Bu. Bu Betty, dari pengalaman-pengalaman ibu dalam pengambilan keputusan itu apa Bu yang dapat ibu petik dalam permasalahan tersebut, dalam kegiatan tersebut? Dalam pengambilan keputusan, ketika saya merasa tidak mampu dan perlu ada seseorang yang senior menjadi konsultasi ataupun bagaimana pemecahannya, itu alhamdulillah banyak hikmah yang saya ambil. Yang pertama yaitu beban menjadi ringan, plong, menjadi bisa tidur. Ketika kita punya masalah, terus masalah tersebut tidak ada pemecahan solusinya, sampai terbawa tidur. Tidak mudah menjadi pimpinan, itu harus bijaksana agar tidak merugikan warga sekolah. Nah, ketika permasalahan itu sudah fix, sudah selesai, terus langkah selanjutnya bagaimana? Kita harus selalu tetap menjaga pasangan. Yang utama yaitu itu. Yang kedua yaitu ketika kita bisa melaksanakan keputusan yang dimana pemecahan masalahnya terlalu rumit dan sudah diselesaikan, kita sebagai pimpinan merasa seperti dunia ini hanya sebagai ladang ibadah.
Jadi kita nanti dipertanggungjawabkan juga di akhirat nantinya. Jadi tidak terlepas dari itu, yang namanya ibadah dan yang namanya pekerjaan itu harus seimbang seperti itu. Ya. Terima kasih Bu Betty. Semoga dari wawancara ini saya juga bisa mengambil hikmah bahwa saya bisa belajar untuk mengambil keputusan ketika saya mengalami dilema etika terkait pembelajaran di sekolah ataupun di luar sekolah, seperti itu Bu Betty. Ya. Terima kasih banyak untuk waktunya dan ilmunya. Saya pamit diri. Iya. Terima kasih Bu Dwi. Semoga panjenengan lulus sampai nanti program guru penggerak akhir nantinya dengan sehat dan juga menjadi inspirasi bagi lembaga kita, guru-guru yang lain dan sekolah kita semakin maju. Jaya terus. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ika, saya mau izin untuk mewawancarai Bu Ika terkait tugas penggerak yang berkaitan dengan kepemimpinan dan pengambilan keputusan dilema etika dan rujukan moral. Bu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika atau rujukan moral, Bu? Untuk mengidentifikasi yang saya lakukan, pertama-tama saya melihat dulu nih permasalahannya. Selanjutnya saya melakukan observasi dari permasalahan-permasalahan yang ada, begitu. Seperti itu ya Bu. Jadi mencari faktanya lewat observasi. Gitu ya Bu. Dalam menjalankan pengambilan keputusan, bagaimana utamanya dalam mengambil keputusan di mana itu ada dua nilai kebajikan atau dua nilai yang sama-sama benar, Bu Ika? Caranya bagaimana untuk mengambil keputusan dari dua nilai yang sama-sama benar? Saya lakukan yang pertama-tama itu saya melihat dulu permasalahannya. Terus kemudian saya melihat nilai-nilai kebajikannya dan kebermanfaatannya. Itu yang paling utama menurut saya. Jadi sebelum mengambil keputusan itu dilihat nilai-nilai kebajikannya dan kebermanfaatannya ya. Langkah-langkah prosedur yang biasa Ibu lakukan selama ini apa Bu untuk mengambil keputusan terkait dilema etika atau rujukan moral, Bu? Yang saya lakukan yang pertama itu saya mengenali nilai-nilai yang bertentangan. Terus selanjutnya saya melakukan observasi. Terus selanjutnya saya melakukan wawancara. Terus selanjutnya saya memikirkan keputusan nanti apa yang saya ambil. Baru kemudian saya menentukan keputusannya. Terus selanjutnya saya melakukan refleksi dari melihat keputusan itu, lalu saya melakukan refleksi dari keputusan yang telah saya ambil. Gitu. Ada prosedur dari awal sampai akhir ya Bu ya. Jadi walaupun sudah diputuskan itu tidak setelah keputusan jadi dibiarkan, tidak, tapi ada refleksinya seperti itu ya Bu Ika ya. Itu. Iya Bu. Hal apa yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bu? Hal yang paling efektif menurut Ibu? Yang menurut saya paling efektif itu yaitu dari segi kebermanfaatannya dalam mengambil keputusan itu. Jadi kebermanfaatannya itu adalah titik yang sangat menentukan sebuah keputusan yang akan Ibu ambil, seperti itu ya Bu Ika ya. Hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan dilema etika, Bu? Yang menjadi tantangan bagi saya itu ketika saya sudah menentukan keputusan itu ternyata ada pihak-pihak yang tidak menyetujui, tidak sependapat dengan keputusan saya. Nah, di situ saya bagaimana merubah keputusan mereka
agar menyetujui dengan keputusan yang telah saya ambil itu. Itu merupakan tantangan bagi saya. Jadi memang benar ya Bu, kadang itu ketika kita jadi sebuah seorang pimpinan ya Bu, itu pasti ada yang pro ada yang kontra. Jadi itu tantangan terbesar yang Ibu rasakan ya Bu ya. Tantangan terbesar bagi saya. Iya Bu. Apa yang gini Bu, jadi ketika kita mengalami sebuah dilema etika, dalam mengambil keputusan itu apakah ada prosedur, waktu, jadwal, atau memang harus diselesaikan saat itu juga? Kalau selama ini saya belum ada jadwal ya. Tetapi saya harus saya biasanya memperhatikan mana kasus yang memang sifatnya mendesak harus diselesaikan. Nah itu memang saya selesaikan dengan segera terlebih dahulu. Baru dilanjutkan untuk kasus-kasus yang berikutnya, itu bisa saya buatkan jadwal gitu. Jadi memang yang mendesak Ibu dahulukan, selesaikan langsung, sedangkan yang butuh waktu Ibu buatkan jadwal seperti itu ya Bu ya. Apakah ada faktor-faktor penunjang atau orang-orang yang berpengaruh dalam keputusan Ibu Bu? Biasanya faktor-faktor itu. Memang ada yang berpengaruh dalam keputusan saya, yang membantu saya ini. Kalau biasanya itu saya teman-teman guru yang senior itu biasanya. Terus selain itu dari pihak Bu Korwil itu biasanya saya sering berkomunikasi dengan Bu Korwil kaitan dengan kasus-kasus yang saya alami. Jadi ada orang-orang yang Ibu jadikan panutan untuk pengambilan sebuah keputusan ya Bu Ika ya. Bu, dari pengalaman Ibu ini tadi, kira-kira pengalaman yang dapat Ibu petik itu bagaimana Bu? Apa yang dapat Ibu petik dari wawancara kita pagi ini Bu? Memang kita dalam mengambil keputusan itu ada dua yang pertama tadi berupa dilema etika dan rujukan moral. Nah, untuk mengambil keputusan itu kita harus memperhatikan segi-segi kebajikan dan kebermanfaatannya. Selain itu dalam mengambil keputusan itu saya selalu menggunakan musyawarah terlebih dahulu. Saya selalu mengambil musyawarah terlebih dahulu untuk mengambil keputusan seperti itu. Iya Bu Ika. Jadi sebagai kepala sekolah Bu Ika itu tidak menggunakan power penuh ya Bu. Jadi maksudnya seperti ini, tetap melibatkan orang lain dalam bermusyawarah, tapi tidak saya harus mendoktrin ini seperti itu ya Bu. Jadi musyawarah memang sangat penting ya Bu Ika. Iya, memang sangat penting sekali menurut saya. Terima kasih Bu Ika. Semoga dari wawancara ini saya dapat belajar untuk melakukan pengambilan keputusan ketika saya mengalami permasalahan dilema etika atau rujukan moral. Walaupun saya belum jadi kepala sekolah dan masih menjadi guru, tapi dalam prakteknya itu memang banyak sekali permasalahan-permasalahan dilema etika yang saya hadapi dengan siswa. Iya. Terima kasih Bu Ika. Saya pamit terlebih dahulu. Terima kasih kembali. Terima kasih atas waktunya. Semoga sukses. Amin. Andaikan aku bisa melayang jauh, berteman langit lepas,
bisa, bisa, bisa.